Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa ANB Channel dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi seorang muslim ahlu sunnah. Dan di kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah seorang da'i yang beliau dulu sempat menjadi pejuang ya, dalam Islam Jamaah, Ustaz. Bahkan termasuk salah satu di antara kelompok Islam Jamaah di Indonesia, bahkan termasuk di antara da'i senior dalam komunitas ini. Beliau adalah Al-Ustadz Khalil Bustami LC, hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan telah menyempatkan untuk datang di studio ANB Channel Ustaz. Allah yubarik lana jami'an insyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ustaz, ada banyak sekali ya orang yang pengen tahu sebenarnya Ustaz ya. Sebenarnya latar belakang organisasi Ustaz dulu itu seperti apa? Singkat saja ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertanyaan ini sebenarnya kalau dijawab secara rinci itu akan memerlukan waktu berhari-hari. Masya Allah. Dan saya ini sebenarnya juga termasuk dai yang sudah generasi ketiga. Jadi tidak menjumpai generasi awal. Saya generasi ketiga. Namun kurang lebihnya yang bisa saya simpulkan bahwa program atau yang mereka jalankan itu sebenarnya lebih kepada doktrin ya. Iya. Kalau dalam bahasa Arab tapi agak sedikit kasar itu. Ta'bid, tajhil. Masya Allah. Ta'bid dan tajhil. Sebenarnya bagaimana menggalang umat, mencari murid dan lain-lain untuk supaya mereka bisa punya loyalitas yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa, dan iming-imingnya itu yang menjadi penarik utamanya betul itu surga. Jadi bahasanya hanya dua, surga neraka. Sehingga ada istilah jamaah surga, tidak jamaah neraka. Jamaah surga maksudnya siapa yang bergabung di jamaah betul. Pasti surga yang tidak neraka. Itu kalimat yang betul-betul tertanam di benak setiap pengikut Islam Jamaah. Sebenarnya daya tarik utama sampai mereka mau bergabung itu apa Ustaz? Dari sisi keilmuan, sebenarnya yang banyak itu karena yang dilihat, yang diajarkan itu betul-betul memang Al-Quran. Jadi kalau ada mushaf Quran memang betul-betul mushaf Quran itu, dan itu yang dimaknai, diterangkan. Kemudian kalau hadis, kutubus sittah, kitab hadis yang 6 yang sudah mu'tamad dalam hadisin. Jadi itu yang dipakai. Betul-betul lahirnya yang tampak itu seperti itu. Jadi bahasanya itu, ayo kita kembali kepada kemurnian Islam yang berdasarkan Quran hadis. Ini loh secara teori dan praktek. Nah, para pengikut ini umumnya orang-orang awam. Ya muslim tapi awam. Jadi mereka bukan santri, bukan talib al-ilmi, bukan ustadz itu secara umum. Banyak yang istilahnya latar belakangnya itu bukan orang mempelajari ilmu agama. Sehingga ketika dibilang ayo kita kembali kepada Islam yang murni, yang betul-betul seperti Rasulullah
dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah dia, inilah kita. Nah, jaminan ini Quran dan hadis betul ini. Nah, terus kalimat itu inilah surga. Nah, selain dari ini neraka. Kalau kita lihat ya, di masyarakat sebenarnya kan kelompok itu banyak. Iya. Dan yang namanya jamaah itu kan pasti ada amir atau imam ya. Baik. Sebenarnya apa yang membuat mereka itu yakin bahasanya jamaah yang benar itu jamaah saya, sementara jamaah yang lain itu salah, dan amir mereka tidak berhak misalnya. Yang membuat seperti itu apa sih? Pertama, jadi mengkultuskan yang namanya Syekh Al-Ubaidah atau Kiai Al-Ubaidah ini diceritakan tahun 30, yang selalu diceritakan begitu. Tahun 1930 sampai 1940 di Mekah, sekolah di Darul Hadis, belajar kepada Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi untuk kutubus sitahnya, dan yang lain-lain belajarnya kepada Syekh Abu Sama Abdul Zahir, imam dan khatib Masjidil Haram, yaitu pendiri, tasis, muassis sekolah Darul Hadis. Sekolah Darul Hadis. Jadi yang diceritakan, ditanamkan sehingga orang percaya dengan apa yang dibawa ini betul-betul murni. Tadi tampilan pertama betul Quran hadis, kemudian pendirinya lulusan Mekah lah kalau bahasa sekarang. Berguru di Mekah, terus dikemas lagi bahwa saat itu betul-betul Mekah murni. Nah, saat itu hanya 10 tahun itu. Setelah beliau pulang ini sudah tidak ada kemurnian lagi. Nah, gitu. Tidak ada kemurnian lagi. Jadi kemurnian hanya ada pada saat itu. Berarti yang belajar setelah itu tidak diakui oleh... Tidak diakui. Masya Allah. Tidak diakui. Kalau kita katakan misalkan ya, kita bilang dulu yang belajar dengan Kiai Ubaidah ini kan banyak orang. Pernah saya ungkapkan di awal-awal saya di DNA istilahnya, dinonaktifkan. Kan yang belajar itu gak banyak. Coba sampean pakai akal sehat saja. Coba kembali ke, jangan emosi. Yang belajar dengan Kiai Al-Bait itu bareng beliau kan banyak. Mungkin enggak yang benar menerima ilmu hanya satu orang. Hanya satu orang. Nah, mereka belum bisa terima. Pokoknya dulu yang berani untuk mempraktekkan kemurnian itu hanya satu, gitu bahasanya. Lainnya nggak berani. Lainnya nggak berani. Ya, hanya pendiri. Jadi ditekankan yang benar hanya satu ini, ya, lainnya salah ya. Lainnya salah. Itu kalau pakai teori ilmu hadis kan malah khobar syadz. Harusnya. Tapi mereka umumnya kan orang awam. Memang justru belajar mustalah ini ya semenjak saya datang. Pulang dari Mekah 2010 itu mulai belajar mustalah hadis. Itu pun saya di dalam itu harus berjuang untuk meyakinkan mereka supaya mau menerima, mulai belajar tafsir sedikit-sedikit. Jadi kembali ke pembahasan tadi, setelah istilahnya yang ditampilkan itu betul-betul Quran dan hadis, di mana letak penyimpangannya? Karena makna dan keterangan ma'ani itu kembali kepada pemahaman yang mereka miliki, tidak merujuk kepada tafsir maksur, akli, nakli, nggak ada merujuk itu. Umpama merujuk, betul merujuk, itu diambil yang kira-kira sesuai dengan apa yang mereka mau. Walaupun kadang-kadang arti itu dipaksakan. Arti itu, pengertian itu dipaksakan. Nah itu. Ustadz pernah menjumpai ada satu ayat atau apa yang jelas-jelas itu disimpangkan? Banyak sekali. Bisa disebutkan satu? Di antaranya kalau ayat andalan itu ya seperti wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Mereka artikan bahwa jami'an itu berjamaah seperti mereka. Jadi menetapi tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, jami'an dengan berjamaah. Mereka artikan berimam, berbaiat, bertaat, bahasanya gitu. Jami'an berjamaah, berimam. Jangan berfirqah. Firqah itu adalah perpecahan yang tidak ada imamnya, tidak ada baiatnya, tidak ada taatnya. Nah, sedangkan di Indonesia yang paling pertama adalah kita, mereka. Sejak kepulangan
Kiai Ubaidah tahun berapa? 40 sebelum Indonesia ini merdeka sudah mendirikan, sudah dibayat beliau. Jadi ini yang pertama kali. Jadi yang paling doktrin yang paling dalam untuk keabsahan itu mereka katakan inilah yang paling pertama di Indonesia. Masya Allah. Nah, itu kalau kita gunakan pertimbangan undang-undang di Indonesia ini kan termasuk di antara bentuk pemberontakan ya, karena mengakui ada pemimpin selain presiden yang sah di negara. Sikap pemerintah sendiri kalau dilihat kelihatannya memberikan toleransi untuk keberadaan kelompok ini. Kalau umumnya yang saya katakan saya kan generasi ketiga dalam Daiman. Mereka membahasakan bahwa bahasanya gini, cara Jawa. Jamaah iki dudu negara. Oh gitu. Bapak imam itu dudu raja. Itu bahasanya gitu. Jamaah ini bukan negara dan memang secara umum pemahaman mereka itu seakan-akan zaman Rasulullah, zaman sahabat dan seterusnya itu bahwa orang menetapi agama itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi ngaji Quran, ngaji hadis, kemudian ada imamnya berbayar bertaat kayak gini. Tidak ada kaitannya dengan negara. Mereka katakan begitu sehingga dalam nasihat bulanan yang tertulis itu dalam pembukaan pasti itu ditulis ini urusan agama. Adapun masalah kemasyarakatan, keduniaan dan kemasyarakatan kita sebagai warga negara Republik Indonesia begitu tulisannya. Jadi secara umum mereka tidak ngerti apa itu khilafah. Bahkan yang jadi imam pun wakil-wakilnya mereka nggak ngerti apa itu khilafah. Nggak paham dan nggak punya niatan tujuan ke sana walaupun dalam praktek ya. Betul-betul mereka ditaati sebagai ulil amri bahasanya. Jadi kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ati Allah ati Rasul wa ulil amrinya para imam itu. Bukan ulil amri yang berkuasa yang seperti kita pahami umumnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Mereka punya arti sendiri. Jadi ayat-ayat itu mereka belokkan sesuai dengan keinginan dan menguatkan apa yang ada pada mereka. Masya Allah. Wa'tasimu bilillah, terus ulil amri ini mereka hanya mereka yang bergerak jadi ulil amri. Kemudian Ustaz, dari sekian banyak para ulama yang mereka ikuti, pengurus, maksud saya adalah penulis Kutubus Sittah ya. Tentu Kutubus Sittah itu kan punya guru ya. Baik. Mereka mengakui nggak, misalnya gurunya Bukhari ada Imam Ahmad, ada Abdurrahman bin Mahdi atau yang lainnya? Ya. Baik, yang menjadi masalah itu karena mereka nggak mengenal itu semua. Jadi nggak mengenal usul tafsir, nggak mengenal tafsir, nggak mengenal syarah, tidak mengenal mustalah hadis, nggak mengenal sejarah bagaimana penjelasan, tidak, buta sama sekali, buta. Dan itu mereka katakan bahkan mendekati haram untuk dipelajarkan. Masya Allah. Haram. Jadi belajar tafsir Ibnu Katsir itu haram ya? Itu kitab karangan mereka katakan. Sebutnya kitab karangan. Iya, jadi tidak murni lagi, bukan kemurnian. Jadi mereka nggak kenal usul tafsir itu apa, nggak kenal bagaimana tafsir itu terbagi dua, ma'thur, ma'qul, nggak tahu, nggak kenal. Jadi karena tidak mengenal inilah sehingga mereka nggak membicarakan bagaimana gurunya Bukhari, nggak ada sama sekali. Sama sekali. Atau coba bisa ditegaskan nggak Ustaz? Mereka mengakui 4 mazhab itu? Inilah yang juga menjadi sorotan utama. Bahkan imam mereka yang sekarang baru aja sudah banyak kan di medsos mengatakan bahwa imam 4 itu jahiliyah semua. Masya Allah. Jadi masalahnya itu karena mereka nggak mengenal sejarah fikih, yang nggak mengenal apa itu fikih. Bahkan dulu kan saya katakan generasi ketiga ya. Saya bertemu generasi pertama, masih ada salah satu sesepuh itu, dia meyakinkan kepada para penerus ini bahwa fikih itu sampai bahasanya ini, fikih itu pepek tu ringkih. Sampai gitu bahasanya. Jadi itu sesuatu yang harus dibuang gitu. Itu kitab karangan yang menyesatkan. Tuh, jadi setelah saya pindah belajar di Mekah, Masya Allah betapa jauhnya saya ini dari keilmuan lah istilahnya. Jadi betul-betul tadi saya judulnya ta'bid dan tajhil. Ta'bid wa tajhil. Tajhil wa tajhil, pembodohan umat memang.
Baik. Nah, boleh baca. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita layak bersyukur dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mau mengenal, mau belajar, terbuka ya. Tidak terputus, tidak hanya terbatas pada satu komunitas tertentu, tapi kita juga mengenal penjelasan dari A, B, C dan seterusnya. Dan salah satu di antara sifat mukmin yang dipuji oleh Allah adalah alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Dia mendengar pendapat dan dia berusaha untuk mengambil, mengikuti apa yang paling tepat. Dan Ustadz Khalil ini termasuk salah satu di antara dai yang kemudian membuat, boleh saya sebut terobosan baru. Mungkin. Sehingga beliau di DNA istilahnya. DNA, non-aktifkan. Kalau sekarang sudah bukan. Non-aktif itu sekali, terus ada maklumat 1, 2, 3, habis itu murtad, dimurtadkan. Masya Allah. Dulu turun SP1, SP2. Semacam itulah. Maklumat 1, sekarang sudah dimurtadkan. Sudah murtad. Dan sebenarnya akidah itu masih ada, Ustaz? Pertama yang perlu kita jelaskan bahwa mereka itu tidak mengenal ilmu akidah. Bahkan kata-kata tauhid itu alergi. Kalau kita tanyakan kenapa Anda ngaji Sahih Bukhari Kitabut Tauhid, itu mereka bingung jawabnya. Jadi kalau kita menyebut tauhid gitu, kesalahan saya dan teman-teman yang paling besar yang mereka istilahnya jadikan hujah untuk memurtadkan itu tadi, bahasanya gini, karena Syekh Khalil itu, Ustadz Khalil itu dan kawan-kawan mementingkan tauhid, tidak mementingkan jamaah. Nah, kan, ya. Jadi saya katakan memang tidak ada pelajaran tauhid, tidak ada pelajaran akidah, sehingga mereka tidak mengenal apa itu akidah. Yang harus apalagi bicara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah berbeda, enggak mengenal sama sekali. Karena mereka tidak mengenal apa itu akidah, akhirnya mereka punya akidah sendiri. Punya akidah sendiri, tidak terasa. Perasaan mereka itu ya itulah akidah gitu. Jelas semua yang dia iya, betul. Jadi intinya berjamaah, ada imamnya, berbaiat, ada taatnya, mengikuti kegiatan yang sudah mereka ijtihadi. Masya Allah. Gitu. Ya itulah agama. Itulah agama. Lebih mementingkan tauhid daripada jamaah. Sehingga mereka berjamaah untuk anti tauhid. Ya, betul. Walaupun tidak ngomong gitu, dalam prakteknya ya seperti itu. Ya memang gini. Jadi memang karena saya ini berangkat istilahnya dari keluarga, dari keluarga. Dan saya kecil di sana. Dari kecil saya dari usia SMP saya sudah jadi ustadz. Jadi lulus SMP itu saya di pondok pusatnya sana, saya sudah jadi ustadz walaupun bacaannya, Jadi setelah itu berapa tahun, 4 tahun saya ke Mekah. Ke Mekah dan tapi ya masih dalam kuasa mereka, nggak bisa kemana-mana karena di Mekah nggak boleh mendengarkan ceramahnya, nasihat yang ada di Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram itu hanya boleh sholat, umroh, nggak boleh dengarkan karena itu bahaya, kesesatan. Masya Allah. Kesesatan, dan itu sampai bertahun-tahun. Jadi kembali ke pembahasan tadi, memang tidak dikenalkan akidah, tidak dikenal tauhid. Nah, setelah saya belajar di sana, saya merasa ya Allah ini amanat bagi saya, karena memang saya yang diutus untuk mencari ilmu bahasa mereka dulu untuk menyambungkan sanad. Jadi mertua saya itu adalah kebetulan imam yang kedua. Imam yang kedua. Imam yang anak kedua. Pertama berarti. Anak pertama. Imam yang kedua. Jadi saya diutus, disekolahkan untuk berangkat ke sana untuk mencari sanad, menyambungkan sanad. Yang kedua berangkat lagi untuk belajar. Disitulah saya secara pribadi bersyukur, tapi mudah-mudahan ini juga bermanfaat juga bagi mereka. Segera sadar. Saya bikin semacam terobosan baru, kata Ustaz tadi, memang seperti itu. Cuman istilahnya saya mengikuti irama arus. Karena saya ini keluarga. Secara syar'inya kan memang saya harus bersyukur. Kalau saya kasar, saya baru datang terus langsung dimurtadkan, kan nggak etis juga kan. Jadi yang baik, saya memang harus mengalah, saya harus sabar kurang lebih 7 tahun. Masya Allah. 7 tahun. Bertahan di dalam untuk memperbaiki dari dalam. Kaidah yang saya miliki gini, saya dulu seperti mereka.
Benar. Sebelum saya ngerti ilmu, berarti saya harus menghidupkan keilmuan. Satu itu ya. Sehingga saya bergerak, berjuang, intinya bagaimana keilmuan bisa hidup, mulai dari tahfidz Quran, mulai dari bahasa Arab. Kemudian saya masukkan sedikit akidah-akidah dengan tulisan-tulisan yang saya judulnya bukan tauhid. Judulnya Ar-Raja wal Khauf, Makhafatullah, Mahabbatullah gitu. Itu yang saya masukkan sedikit. Kalau dibicarakan tauhid, alhamdulillah sudah hilang saya dari awal datang, saya sudah dicurigai bagaimana. Ya, jadi karena saya merasa saya harus berterima kasih, harus bersyukur, saya mengatakan dan saya harus bisa merubah pemahaman yang menyesatkan ini. Nah, sehingga dengan sistem kekeluargaan itu saya dari dalam. Tapi singkat cerita, setelah 7 tahun, apa yang pergerakan sirriyah ini tercium oleh mereka. Di antaranya saya membuat istilahnya generasi, mereka katakan generus ulama. Ada 50, saya ajak hafalan Quran, saya ajari nausorob, saya ajari bahasa Arab. Cuman selama pembinaan saya tidak pernah menjelaskan hal-hal yang mendalam ya, yang sangat sensitif, Ustaz. Jadi kalau bicara nyinggung dikit aja masalah yang bab ini, bab berkaitan tauhid, jamaah dan ini udah ini mereka katakan ini penyimpangan, ini menyimpang ini. Singkat cerita, 7 tahun itu alhamdulillah ya adalah peningkatan diantaranya. Kalau ngaji Al-Quran kan dulu nggak pakai tafsir sama sekali, nggak pakai. Nah ini saya secara diam-diam walaupun nggak buka langsung ya, kita masukkan tafsir Ibnu Katsir sedikit-sedikit, sehingga teman-teman coba yang seperti tadi ikut kita itu kan ulama-ulama di daerah itu. Karena itu ngaji bersama saya. Dia memahami dengan sendiri. Kejadian yang paling akhirnya ini terbuka itu, di antara murid saya 50 ini 3-4 orang pergi tanpa pamit, pindah ke Pandeglang ke Ustadz Abdullah Rai. Gitu. Itulah yang menjadi bukti pertama. Kekuatan bagi mereka untuk mengeluarkan saya. Itu muridnya seperti itu. Berarti gurunya sama ini. Masya Allah. Gurunya sama. Baik Ustadz, di bagian akhir Ustadz, barangkali Ustadz punya nasihat yang bisa diberikan kepada kaum muslimin secara umum, terutama para jamaah yang masih tergabung, Ustadz. Baik. Secara pribadi saya mengatakan bahwa di bidang keilmuan, waktu itu saya dan teman-teman yang ditokohkan dan mereka sudah istilahnya satu arah. Tapi setelah kejadian ini dibalik oleh mereka, saya dianggap sesat, dianggap menyimpangkan ilmu, berkhianat dan lain-lain. Maka saya mengatakan khusus untuk para pengikut Islam Jamaah bahwa saya datang dari Mekah betul-betul ingin kebaikan untuk mereka semua. Makanya saya bertahan sampai 7 tahun itu karena saya ingin perbaikan dari atas. Kalau bawah itu secara umum kan orang awam, tidak paham apa itu agama. Maka saya katakan Islam itu 5 rukun Islam. Iman itu adalah 6 rukun iman. 6 rukun iman. Jangan diganti hal-hal lain atau ditambah dikurangi. Ini kita nasihatkan kepada pengikut Islam Jamaah yang masih di dalam. Pahamilah dalamnya Islam dengan 5 rukun Islam, iman dengan 6 rukun iman. Kemudian akidah, belajar akidah dan terutama tauhid dengan bermanhaj as-salafus salih. Karena hal ini yang betul-betul mereka buta, sehingga mereka punya istilah sendiri. Bahkan yang paling parah, mereka mensyaratkan Islam itu bisa sah kalau berjamaah seperti mereka. Nah ini kesalahan total, kesalahan betul-betul luar biasa. Mereka tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan bahwa Islam akan sah jika berjamaah seperti mereka, itu tidak ada. Kecuali tokoh mereka ya. Iya betul. Kemudian dalil yang digunakan ini satu poin saja, yaitu la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa
bitta'ah. Mereka redaksi dulu zaman saya masih kecil yang ditanamkan bil bai'ah wala bai'ata illa bitta'ah. Hadis ini kan pertama mauquf kepada Khalifah Umar. Yang kedua hadisnya dhaif karena ada satu rawi yang majhul dan ada inqita'nya di situ. Nah, mereka kalau kita terangkan begitu juga nggak ngerti juga sebenarnya. Artinya singkatnya hadis ini nggak bisa untuk hujjah sesuatu apalagi yang sangat menentukan ya dalam keabsahan Islam. Nah, pakai dalil dhaif. Satu dalil dhaif itu nggak bisa jadi. Seperti undang-undang, misalkan undang-undang di negara kita tapi yang sudah nggak berlaku, sudah dhaif, sudah nggak boleh dipakai kan seharusnya. Yang kedua, ini salah dalam memahami. Sehingga dikatakan la islama, mereka maknanya tidak sah. Islam ini makna yang salah. La islama illa bi jamaah. Wala jama'ata illa bi imarah. La islama, tidak semua kata-kata la nafsil jins itu menafikan dalam arti keseluruhan, tidak. Seperti kataan la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya. Apakah orang yang nggak bisa dipercaya terus kafir? Kan tidak. Bisa bermakna iman tidak sempurna. Yang ini juga sama, la islama, tidak sempurna. Islam bisa bermakna begitu. Tapi kalau kita lihat siyak dan sababul wurud hadis ini kan riwayat ini kan diucapkan oleh Khalifah Umar ketika Islam sudah jaya dan banyak sekali mendapatkan kemenangan, sehingga kesannya kemungkinan besar dari yang dimaksud dari ucapan Khalifah Umar ini, beliau mensyukuri bahwa Islam kita ini menjadi jaya, menjadi menang karena adanya persatuan, kan gitu kan. Nah, harusnya kan gitu. Enggak, mereka tidak sah Islam kecuali berjamaah seperti kami ini. Kemudian wala jama'ata illa bi imarah. Saya mengingatkan kepada teman-teman yang pernah berguru kepada saya, ya, seluruh Indonesia bahkan luar negeri, ya, bahwa makna ini salah. Yang kedua ini lebih parah lagi. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak sah orang berkumpul berjamaah kecuali adanya imarah, amir. Nah, mereka memahami amir ya amir yang ada pada mereka. Maka kita katakan coba buka hati, buka pikiran, kembali ke akal sehat. Kita katakan yang bersabda ini siapa yang mengatakan? Kan Khalifah Umar. Berarti adalah keamiran seperti Khalifah Umar. Pastinya kan begitu. Bukan keamiran seperti yang mereka maksud, gitu. Bukan keamiran golongan. Siapa Khalifah Umar? Khalifah, penguasa, ulil amr, punya wilayah, punya pemerintahan dan seterusnya. Nah, sedangkan keamiran yang ada kan tersembunyi. Bahkan itu bitonah yang paling harus dirahasiakan. Mereka istilah bitonah yang harus dirahasiakan, nggak boleh diungkap. Nggak boleh diungkap di permukaan istilah. Nah itu wala jama'ata illa bil bai'ah. Ini tambahan. Ini tidak ada dalam riwayat itu. Itu. Tapi yang kita ambil wala imarata illa bit ta'ah. Illa bil bai'ah, mereka katakan wala bai'ata illa bit ta'ah. Saya katakan tidak ada bai'at, tidak sah berarti kan? Kecuali dengan taat. Atau yang langsung tidak ada keamiran kecuali dengan taat. Maka kita katakan yang enggak taat kan banyak. Kalau di depan la islama itu tidak sah Islam, kemudian la imarata tidak sah keamiran kecuali dengan ketaatan. Berarti kalau banyak yang enggak taat ini batal dong kan? Batal imarahnya. Berarti sudah kan banyak yang enggak taat itu berarti sudah batal imarahnya. Nah, maka pesan kami, ya, nasihat kami kepada khususnya Islam jamaah, kembalilah kepada Islam yang sesungguhnya, mengenali 5 rukun Islam, iman yang sesungguhnya mengenali 6 rukun iman, dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Betul. Dengan pemahaman yang benar. Bagaimana pemahaman yang benar? Pemahaman yang merujuk kepada tafsir-tafsir yang sudah mu'tabar, sudah dikenal, di dalamnya memuat misalkan bagaimana mufassir dari para sahabat seperti Ibnu Abbas, kemudian para tabi'in, Mujahid, Dada dan lain-lain. Itu kembali mereka harus kembali ke sana. Tanpa itu nggak akan ada jalannya. Betul sekali. Nah, kemudian untuk umat Islam secara umum, ya, kami tetap berpesan bahwa Islam jamaah itu bagian dari umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka bukan orang kafir. Kita tidak menghukum mereka kafir. Berarti selama mereka menjadi ikhwan kita, saudara muslim, maka tolong mereka juga dikasihani, diwelasi cara Jawa, untuk diarahkan. Mungkin ini menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kalau Madura keras, kalau Sulawesi mungkin lain. Jadi intinya
kita posisikan mereka tetap sebagai saudara muslim, dan niat kita adalah nasihat. Jadi karena umumnya mereka itu orang awam, di bawah itu hanya ikut aja. Karena bahaya tadi Quran, hadis, memang betul ayat, memang betul hadis, walaupun maknanya nggak jelas, nggak karuan itu. Jadi mereka melihatnya, dan mereka ingin surga bener. Kalau bicara mukhlis lillah, semangatnya luar biasa. Jadi saya katakan itu bagi umat Islam yang lain kasihan mereka. Memang lebih kasihan lagi kalau mereka kalau kita nggak peduli dengan mereka, karena ini di samping mereka berbahaya bagi mereka sendiri, juga berbahaya bagi umat Islam yang lain. Karena akidah yang paling mereka pertahankan sampai sekarang itu takfir, mengkafirkan semua orang di luar mereka. Ini kan bahaya. Walaupun mereka punya program budi luhur, Bitona, tapi kalau mereka sudah punya kesempatan, punya kekuasaan, punya itu berbahaya. Dan untuk saat ini mereka belum punya, tapi ucapan kekerasan itu terucap. Halal darahnya, halal. Seperti saya ini, wah udah halal. Walaupun mereka nggak bergerak. Sebenarnya paradigma baru yang mengatakan kalau mereka sudah bukan takfiri itu gimana? Wah, itu mereka tutupi aja. Sampai mereka tetap aja. Mereka bitonah, mereka punya bitonah, dan bitonah itu adalah bagian dari perjuangan jihad. Bitonah sendiri itu apa sih? Bitonah kalau mereka? Istri mereka, kalau istilah mereka itu menyimpan rahasia. Bitonah itu rahasia. Bitonah itu rahasia. Bitonah itu bahasa yang tidak dikenal di mana-mana. Itu bahasa khusus. Sebenarnya kalau di Syiah mirip itu dengan taqiyah itu sama. Oh, di sana istilahnya bitonah. Bitonah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Semoga ini memberikan manfaat bagi kaum muslimin secara umum. Dan terutama bagi kaum muslimin yang tergabung dalam anggota Islam Jamaah. Kita berharap mereka juga mendengar ya. Baik, terima kasih para pemirsa yang dimuliakan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.